Selamat pagi dan selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus. Bagi saudara-saudara yang ada di dalam rumah Tuhan, bahkan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, di mana saja saudara berada. Saya percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan terbesar buat kita. Sekalipun dunia ini bergoncang, tetapi firman Allah tidak akan bisa digoncangkan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara semua ada baik-baik pagi ini? Sebelah sini saja yang kencang. Saudara semua baik-baik? Coba lihat kiri kanan dulu. Tataplah dia, suamimu, istrimu, anakmu, atau siapa saja yang ada di sekitarmu. Kalau sendiri jangan. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar firman. Saya yakin semua yang datang dari rumah ada punya tujuan yang khusus. Tujuan khusus yaitu supaya kita ada di sini untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan Tuhan bicara. Kalau dari tadi saudara banyak bicara buat Tuhan kan? Di dalam penyembahan saudara banyak berkata-kata. Dari A sampai Z, macam-macam apa saja saudara mau kata. Entah itu saudara bersyukur, entah itu saudara mengeluh dalam hati Tuhan, saya punya beban terlalu berat. Entahkah saudara sementara menangis, entah saudara mau bilang apa saja buat Tuhan. Jadi kalau saudara sudah banyak bicara, sekarang izinkan Tuhan bicara. Kalau Tuhan bicara itu ada yang manis. Tuhan bicara itu ada yang asam-asam sedikit. Tuhan bicara itu seperti cili pedis. Tuhan bicara seperti pedang bermata dua. Jadi kalau Tuhan mau bicara itu siap untuk dengar. Amin. Jangan cuma mau dengar manis-manis. Ntar lama katong sakit manis kalau cuma dengar manis-manis. Harus ada asam sedikit, pedis sedikit. Toh itu akan punya aneka rasa yang berbeda. Dan itu akan punya khasiat tersendiri dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kalau minggu lalu saya berbicara tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Pagi ini saya akan berbicara tentang satu judul khotbah, yaitu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kita akan baca buka Alkitab saudara, kita akan baca bersama. Di dalam surat Yakobus. Yakobus pasal 4. Haleluya. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4. Sudah dapat semuanya? Saya berharap semua bawa Alkitab. Jangan datang dari rumah lenggang kangkung. Di sini datang untuk dengar firman. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kita akan baca bersama-sama ya. Di dalam hitungan 3 kita sama-sama baca ayat-ayat ini dengan suara yang lantang. Haleluya. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa dasar berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, surat ini ditulis oleh Yakobus.
Tapi bukan Yakobus anak Zebedeus, tetapi surat ini ditulis oleh Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus. Yakobus adalah salah satu di antara sekian banyak pemimpin gereja di awal atau gereja yang mula-mula di Yerusalem. Kalau kita baca dari keseluruhan kitab ini dari pasal 1 sampai pasal yang kelima, di sana Yakobus sangat fokus berbicara tentang kehidupan praktis, tentang iman kekristenan, tentang menekankan perbuatan-perbuatan yang nyata yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Juga Yakobus berbicara tentang kekudusan. Yakobus juga berbicara tentang bagaimana hidup yang sesungguhnya harus berkenan kepada Allah. Jadi Yakobus mencatat surat ini tidak seperti terlalu menyulitkan pengertian banyak orang. Tetapi sangat-sangat sederhana berbicara tentang kehidupan praktis orang-orang percaya bahkan manusia pada umumnya. Dan pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ini sangat keras ditekankan oleh Yakobus. Karena pada masa itu di kalangan orang-orang percaya, kalangan gereja, ya, pada masa itu di kalangan gereja ada timbul berbagai macam keadaan-keadaan yang sangat membawa pengaruh yang negatif, sehingga ada timbul perselisihan, ada timbul berbagai macam keresahan-keresahan di antara orang-orang percaya bahkan dalam gereja Tuhan. Dan saya percaya keadaan ini juga masih bisa terjadi pada kita semua yang hidup di akhir zaman ini. Katakan amin. Bisa terjadi. Dan kemungkinan besar akan terjadi bukan di luar sana, tetapi di dalam gereja Tuhan. Oleh sebab itu Yakobus menulis surat ini memberikan penegasan penuh kepada semua pemercaya Kristus agar hidup sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Berpaut kepada Tuhan. Karena tidak mungkin kita mengasihi Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, di sisi lain kita mencintai dan mengasihi dunia. Tuhan tidak mau. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah kita Allah yang cemburu. Artinya apa? Bahwa Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau diduakan. Di saat kita menyembah Tuhan, hanya fokus kepada Dia. Kenapa ada timbul kerusakan? Kenapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Di awal mula penciptaan, manusia punya hubungan yang begitu baik dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia mengizinkan setan berbicara dan menguasai hati dan pikiran, maka pada saat itu pula terputus hubungan Allah dengan manusia. Sehingga manusia tidak lagi terfokus untuk menyembah Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Tetapi hati manusia sudah mendua. Sampai hari ini. Sehingga Yakobus juga berkata, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dia akan selalu bimbang. Haleluya. Saya percaya pagi ini kita di sini bukan orang-orang yang bimbang. Atau ada yang bimbang pagi ini? Mau percaya Tuhan ataukah mau percaya dunia, mau percaya setan? Mau percaya Tuhan, mau menyembah Tuhan ataukah mau menyembah kepada ilah lain? Tuhan mau supaya kita terfokus hanya untuk Dia, hanya untuk Dia. Katakan kiri kanan, hanya untuk Dia kita menyembah, hanya untuk Dia kita percaya, hanya untuk Dia kita melayani. Hanya untuk Tuhan. Only Jesus, artinya bahwa tidak ada yang lain. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Kita akan belajar terus. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Bagian ini juga dicatat oleh Rasul Yohanes. Kalau kita baca di dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Saya mulai dulu dengan ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saya mau bawa pikiran saudara begini. Dunia itu dekat dengan kita. Betul? Dunia itu dekat dengan kita. Sehingga punya potensi besar. Potensi besar untuk manusia bisa terpikat dengan dunia. Berbicara tentang dunia di sini nanti kita akan lihat selanjutnya. Di dalam ayat yang ke-16 firman Allah berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, ingat fokus baik-baik ya. Saya harap yang ada main sana main sini. Fokus dengar firman Tuhan sini. Saya jelaskan supaya saudara mengerti. Sebab semua yang ada di dunia yaitu keinginan daging. Kalau ada yang punya Alkitab lihat ayat itu. Karena belum bisa ditayang. Sebab semua yang ada di dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi dalam ayat ini, saudara punya pemahaman harus pasti bahwa yang ada di dunia ini 3 hal yang paling besar. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan atau kesombongan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa. Dari awalnya, bapa segala dusta, yaitu iblis. Dia datang supaya manusia tidak lagi percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Tetapi setan coba membawa pemikiran manusia, mempengaruhi manusia, supaya manusia menaruh percaya juga kepada dia. Dan oleh sebab itu, kenapa Tuhan berkata, dia adalah Allah yang cemburu. Karena Tuhan tidak mau diduakan. Orang-orang yang menjadi sahabat dunia adalah orang-orang yang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Keinginan daging telah nyata. Kalau saudara baca di dalam Galatia pasal 5. Apakah itu sudah bisa ditayangkan? Belum bisa. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Saya mau supaya kita kerjasama dulu. Haleluya. Buka Alkitab saudara. Galatia 5. Sudah dapat? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya mau dengar saja saudara yang baca. Mulai baca ayat yang ke-19. 1, 3. Baca pelan-pelan, stop dulu, stop. Jangan baca lari-lari, orang tidak mengerti dan tidak paham. Coba baca dalam penekanan supaya kita mengerti. 1, 3. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Coba saudara garis bawahi kata yang terakhir itu. Barang siapa yang melakukan semuanya ini, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Jangan kita main-main. Ini bicara buat gereja. Ya. Jangan sampai kita di sini kita menyanyi lompat-lompat angkat tangan luar biasa. Tapi hidup kita tidak benar.
masih ringan tangan, masih ringan kaki, masih ringan mulut, masih ringan semua. Di gereja kita muji Tuhan, mulut kita banting sana banting sini, menyembah Tuhan dengan segala baiknya. Tetapi di rumah, apakah mulut kita masih dijaga? Jangan sampai di gereja kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, di rumah kita gosip sana sini. Bertobat. Jangan sampai kita berkata kita mengasihi Tuhan dari lidah yang sama, tapi keluar juga perkataan-perkataan yang tidak benar dari lidah kita. Kata-kata kotor masih melekat di lidah. Di gereja masih bisa menyembah Tuhan, masih memuji Tuhan. Tapi di rumah bamaki, basumpah, bahujat orang. Kalau ada di sini bertobat, apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai sementara saudara melayani, tetapi hidup saudara sangat tidak memuliakan Tuhan. Di gereja masih bisa berjumpa dengan Tuhan. Apakah di rumah masih berjumpa dengan Tuhan? Di gereja masih berjumpa dengan Tuhan. Masih menyembah Tuhan. Apakah di rumah masih bisa lakukan itu? Kalau ada, mari kita bertobat sama-sama. Ini keras, Yakobus bicara bukan untuk orang lain, bagi gereja. Dan saudara harus tahu itu bahwa hari-hari terakhir kita melihat bahwa keadaan-keadaan yang luar biasa terjadi itu bukan di luar sana, di dalam gereja. Orang bisa melakukan kejahatan di dalam gereja. Berusaha untuk mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Tuhan. Masih berkata saya orang Kristen, tetapi di luar sana buah-buah kedagingan telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Ada yang masih sihir pagi ini? Ada yang masih lakukan sihir? Bertobat. Jangan tertawa. Mungkin pikir sihir itu terjadilah untuk dia. Bukan begitu saja. Lidah ini tak bertulang. Tahu? Di depan seperti malaikat terang, di belakang seperti setan kegelapan. Di depan pendeta, ibu, ya terima kasih ibu. Ibu paling baik. Di belakang, untuk itu tuh. Kalau ada itu bertobat. Yang senyum-senyum ini makanya bikin akang ini. Saudara, kita mau transparan, itu transparan di luar dan di dalam semua terbuka. Sebab Tuhan kita di sorga itu tidak pernah lihat setengah-setengah. Yang digelap, yang diterang, semua Tuhan lihat. Yang sampai ada di gereja, dia baik-baik dengan pendeta. Di luar dia cerita pendeta luar binasa. Gosip sana sini. Banting lidah. Saudara belum kenal Geta. Beta ini suliat banyak. Jadi jangan coba-coba. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Kalau dia salah ya terserah saja. Tapi kalau dia tidak melakukan lalu saudara bicara macam-macam. Hati-hati. Ini untuk kita semua. Bukan saja untuk saudara, untuk beta juga. Firman Tuhan ini datang bukan khusus untuk orang-orang khusus. Semua. Persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah.
Saudara bisa bayangkan kalau bagaimana Allah memusuhi kita. Kita pasti tidak mau Allah memusuhi kita. Oleh sebab itu, tanggalkan semua perbuatan-perbuatan kedagingan. Apalagi di sini perselisihan, persetujuan, iri hati. Sementara melayani Tuhan dia iri hati luar biasa. Pelayan-pelayan. Jangan bilang pelayan cuma pelayan di sini, semua pelayan. Iri hati. Tidak mau lihat kemajuan orang. Orang mulai naik sedikit, mulai iri hati. Halo. Tidak ada guna kita iri hati dengan orang. Minggu kemarin saya bilang bersyukur dengan apa yang saudara punya sekarang ini. Kalau saudara mampu bersyukur dengan apa yang saudara punya, itu merupakan sesuatu yang luar biasa dalam saudara. Sehingga saudara tidak ada punya alasan untuk menaruh iri hati kepada orang. Kita semua di sini sama. Cuma berbeda itu kulit saja. Ada yang kulit putih pas sekali. Ada yang kurang-kurang sedikit. Ada yang hitam manggala. Ada yang kurang-kurang sedikit, hitam seperti arang. Ada yang mungkin di bawah sedikit. Rambu keriting, rambu lurus kita hanya beda-beda di situ saja. Tetapi ingat baik bahwa Tuhan jadikan kita dengan tangan Tuhan yang sama. Lalu Tuhan jadikan kita juga sama semua. Dari awal mula ambil tanah, lihat itu. Atau ada yang terbuat dari kayu. Oh ini kan bulang sio, bulang ular kayu. Ular bolong patok. Jadi kita semua ini sama di hadapan Tuhan. Tidak ada beda-beda. Kalau kita tahu kita sama di mata Tuhan, tidak ada iri hati. Amin. Yang cuma bilang amin di sini dua ada iri hati. Pulang dari sini iri hati luar biasa. Amarah. Ini amarah bukan marah. Marah itu banyak kali orang salah menafsirkan. Amarah itu sampai orang berbuat dosa. Itu dosa. Semua orang masih bisa marah. Tapi kalau amarah itu sudah memicu untuk seseorang bisa melakukan perbuatan dosa. Amarah. Kepentingan diri sendiri. Ini nih yang ada sekarang. Kepentingan diri sendiri. Orang tidak lagi mau lihat orang lain. Susah. Siapa gue, siapa aku. Saudara, saya pernah renungkan begini. Alangkah bersyukurnya kita yang tinggal di kota ini. Saudara pernah bersyukur untuk itu atau tidak? Bersyukur tinggal di kota ini. Bersyukur tinggal di pulau ini. Terlebih-lebih lagi bersyukur tinggal di sini. Kalau saya duduk di lantai atas, saya lihat pohon-pohon hijau. Wow, luar biasa. Tuhan terima kasih. Sekarang ini orang mungkin tidak bisa lagi lihat pohon yang hijau. Orang mungkin tidak bisa lagi dengar burung berkicau. Tetapi kalau kita masih hari ini masih bisa menikmati semua itu di tempat di mana kita ada. Itu satu anugerah yang luar biasa. Dan kita patut mengucap syukur. Budaya kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang kita bangun, yang orang tua kita bangun sampai hari ini. Sampai kepada anak cucu. Masih kata bisa lihat saudara dengan saudara kata masih bisa lihat. Kalau saudara lihat di kota-kota besar, kota-kota yang sudah maju, orang tidak lagi peduli dengan sesamanya. Mau mati tinggal mati di situ. Dia jalan lewat,
Bahkan bisa diinjak pun dia injak. Namun kalau di sini kita masih bisa berjalan dengan budaya yang luar biasa yang dibangun oleh orang tua kita. Itu sesuatu yang harus kita jaga. Kepedulian itu penting. Tidak mementingkan diri sendiri artinya bahwa semuanya harus itu menjadi milik dia. Orang lain tidak perlu. Kalau kita bangun itu di dalam hidup kita, bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Tidak akan mungkin. Karena semua kita punya, semua kita ambil untuk diri kita, untuk diri kita. Mementingkan diri sendiri. Percideraan roh pemecah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini ditegaskan oleh Yakobus. Karena pada masa itu juga ternyata di dalam gereja masih juga ada orang yang bisa berpesta pora. Dan itu tidak bisa beda jauh dengan zaman sekarang. Orang bisa bikin apa? Seperti manipulasi segala sesuatu. Acara gereja dia poles sedikit. Sesudah itu dia poles lagi dengan hal-hal duniawi. Itu ada. Didahului dengan ibadah. Sesudah itu acara pesta pora, mabuk-mabukan. Itu ada zaman sekarang. Dan saya berharap itu jangan terjadi di dalam persekutuan ini. Katakan amin. Kalau ada seperti itu, saudara panggil saya sampai saudara punya suara habis, saya tidak akan pergi untuk melayani saudara. Karena ketika saudara lihat pendeta angkat kaki pergi, saudara mulai kaki bagaraba goncang kiri kanan, lagu pumpang. Tapi sekarang saya melihat sudah ada perubahan yang luar biasa. Waktu dulu mula-mula saya kemari saya lihat aduh ini bahaya. Tapi sekarang saya lihat sudah banyak perubahan-perubahan yang luar biasa. Itu harus dijaga. Katakan amin. Itu bukan budayanya kerajaan Allah. Itu budaya dunia. Tapi budaya kerajaan Allah, apa yang menjadi bagian Tuhan, kita all out kepada Tuhan. Katakan amin. All out kepada Tuhan. Jangan campur aduk. Banyak orang coba untuk campur aduk segala macam. Tanpa dia sadari, dia sementara bermusuhan dengan Allah. Harus jaga ini. Harus jaga ini. Bukan saja ini. Ayat ini katakan di situ ada koma. Lalu lanjut dan sebagainya. Berarti deretan panjang. Tentang segala macam hal yang berbau segala sesuatu yang jahat. Yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu adalah perbuatan-perbuatan kedagingan. Perbuatan daging selalu berlawanan. Dengan perbuatan-perbuatan dari Roh Kudus. Buah-buah kedagingan akan selalu berlawanan dengan buah-buah roh. Pemercaya-pemercaya Kristus, kita harus senantiasa dipenuhi dengan buah-buah dari Roh Kudus. Katakan amin. Buah-buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Apalagi? Kesabaran, kelemah lembutan. Penguasaan diri, setia, itu buah-buah roh yang harus melekat dalam hidup kita. Biar orang tidak setia, saya mau tetap setia. Harus melekat buat kita. Harus melekat untuk pelayan-pelayan. Sabar, kerendahan hati. Setia. Jangan melayani Tuhan sama saudara lihat Andarinho. Sudah Andarinho. Saya tidak mau lanjut. Main-main dengan pekerjaan Tuhan, dengan pelayanan Tuhan. Bikin sesuka hati. Saya mau melayani kalau ini boleh, kalau yang ini boleh.
Saya mau melayani kalau semuanya baik-baik saja. Siapa bilang melayani Tuhan itu tidak gampang? Saudara berdiri di sini untuk melayani itu gampang kah? Perjuangan, air mata, lututmu berlutut dan berdoa setiap waktu. Jangan bikin pelayanan seperti orang jual pisang goreng. Sebentar dia mau melayani, sebentar sudah bikin macam-macam. Ingat, jangan saudara main-main dengan pekerjaan Tuhan. Saya tekankan untuk saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan. Jangan saudara jadikan altar ini sebagai saudara punya tempat show, datang dan pergi silih berganti. Ikut suka. Orang lain sementara bayar harga, saudara bikin ikut saudara punya mau. Pelayanan itu bayar harga. Dengan waktu kita, tenaga kita. Semua yang kita punya. Terkadang orang mau senang-senang saja. Harus bayar harga. Saya berharap jangan saudara jadikan tempat ini sebagai saudara punya tempat datang dan pergi sesuka hati. Saudara mau lakukan itu untuk Tuhan. Jangan kita main-main dengan Tuhan. Jangan kita main-main dengan kekudusan Tuhan. Kalau kita main-main, kita sementara menabur, menanamkan sesuatu yang menjadi benih yang akan menghancurkan hidup kita. Haleluya, saudara. Mari kita renungkan dalam hidup kita. Saya yakin bahwa Tuhan mau supaya kita semua ini 100% hidup kita itu hanya untuk Tuhan. Yang sebentar sedikit untuk Tuhan, sebentar sedikit untuk dunia, sesuka hati kita. Sebentar kedagingan, sebentar menampakkan roh punya, sebentar kedagingan. Jadi abu-abu. Saudara, kita ini orang percaya kekristenan itu bukan abu-abu. Yang hitam-hitam betul, yang putih-putih betul. Kalau kita mau menjadi sahabat Allah, mari kita tanggalkan semua itu. Ingat sekali lagi, jangan sampai di gereja kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan. Di rumah kita seperti serigala. Jual orang, jual teman, jual segala macam. Kita ini mau jadi sahabat Tuhan, bukan menjadi musuh. Menjadi sahabat Tuhan artinya kita menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan bukan saja ketika kita di gereja. Tetapi kita ada di rumah, di luar sana kita juga menghormati Tuhan. Di gereja orang bisa lihat saudara. Di luar sana mungkin saudara bisa bikin apa saja. Mungkin orang tidak lihat saudara. Tetapi ingat bahwa Allah di surga, dia lihat segala sesuatu. Kita ini telanjang di hadapan Tuhan. Kita telanjang di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti apakah persahabatan dengan dunia? Bagaimana kita bisa yakin bahwa kita tidak menjadikan diri kita sebagai musuh Allah? Itu saya bilang tadi. Pastikan, kita bisa pastikan yang menjadi indikasi yang paling jelas. Yaitu perilaku kita. Di situ saja orang sudah bisa tahu.
Jangan sampai orang nilai begini, hei, kata dia itu orang bertobat. Padahal hidupnya begini. Jadi kalau ada seperti itu jangan heran. Dan kita perlu koreksi diri. Jangan sampai kita dihujat. Kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Jadi masing-masing orang bisa tahu persis apakah saya ini menjadi musuh Allah atau menjadi sahabat Allah. Indikasinya adalah perilaku kita. Jadi kalau mau hitam betul di gereja, mau di rumah hitam betul. Kalau di gereja putih, di rumah juga putih. Jangan sampai kita seperti buah kadondong. Di luar kita mulus, di dalam kita seperti duri yang tajam. Haleluya. Supaya kita benar-benar hidup menyenangkan Tuhan. Amin. Saudara, kita punya tujuan hidup itu bukan untuk menyenangkan satu manusia di dunia ini. Kita punya hidup itu untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan dunia ini. Haleluya. Saudara, kita perlu belajar. Supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah. Firman Allah berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap. Satu kali saja Tuhan berfirman, hancur saudara. Saudara lihat apa yang hari-hari terjadi di Los Angeles. Apakah itu kebetulan? Apakah itu kebetulan? Saya yakin itu bukan kebetulan. Tuhan tunjukkan kuasanya. Karena kejahatan sudah sangat-sangat memuncak. Satu kota yang dikenal sebagai kota ratu atau apa ya, city of bukan city of music, itu Ambon. City of Angels atau kalau saya tidak salah. Atau City of Queen. Itu Los Angeles. Para selebriti papan atas, orang-orang terkaya di seluruh dunia, bahkan ada juga orang Indonesia yang kaya, yang ada punya rumah di sana, bangunan-bangunan elit, rumah-rumah elit, luar biasa. Katong belum pernah ke sana, tapi katong lihat di media sosial, bagaimana satu kota yang luar biasa, tetapi hanya dalam hitungan detik Tuhan bisa hancurkan. Saudara, jangan anggap itu kebetulan. Tuhan kasih pelajaran, peringatan. Supaya manusia itu sadar menghormati Tuhan. Lalu hidup itu berkenan kepada Tuhan. Tuhan itu sudah begitu panjang sabar. Kalau kita lihat bahwa kepanjang sabaran Tuhan itu dengan maksud dan tujuannya apa? Supaya manusia itu bertobat dan berbalik kepada Allah. Semua yang terjadi di dunia ini, semua yang terjadi dalam hidup kita, baik maupun tidak baik, semua itu bukan kebetulan. Hal-hal yang tidak baik sekalipun, hal-hal yang paling keras dalam hidup kita, Tuhan mau supaya kita itu kembali bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Seruan pertobatan itu harus diserukan di mana-mana. Bukan saja di luar, di dalam gereja Tuhan harus diserukan. Bertobat, bertobat, dan bertobat. Saudara, kita masih bisa dengar suara Tuhan, kita masih dengar firman Tuhan. Kita masih diberi banyak kemudahan oleh Tuhan. Untuk bergereja itu masih sangat-sangat luar biasa. 100% kalau mau dibilang orang percaya, orang Kristen di Maluku ini masih 100% dikasih kemudahan oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan, cari Tuhan. Bergereja, beribadah dengan bebas. Tidak ada orang yang datang dengan pedang, dengan senjata laras panjang siap untuk tembak saudara ketika saudara sembah Tuhan, bergereja. Namun toh masih banyak orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Masih banyak orang tidak peduli mencari Tuhan, tidak banyak orang peduli bergereja, datang menyembah Tuhan. Orang lebih suka dengan apa yang ada di dunia ini. Saudara, seberapapun kita yang hadir pagi ini yang menjadi catatan Tuhan. Saudara bersyukur. Kalau kita masih diberi kemudahan, mari kita cari Tuhan. Jangan sampai firman Allah bilang, carilah Tuhan. Karena satu waktu nanti orang akan cari, tapi tidak akan pernah ditemukan lagi. Kalau hari ini masih dikasih kesempatan, dengar khotbah, dengar firman, kasih hatimu 100% untuk dengar dan simak baik-baik firman Tuhan. Karena firman Allah berkata, satu waktu nanti orang akan cari firman itu. Timur, barat, utara, mereka akan mengembara dari laut ke laut untuk cari. Tetapi tidak lagi ditemukan. Hari ini saudara masih dikasih kebebasan. Buka Alkitab. Bahkan seberapa banyak sekalipun Alkitab di rumah saudara, terserah. Mau timbun sampai tinggi sekalipun, terserah. Tetapi coba saudara bayangkan. Dengan sebagian anak-anak Tuhan yang hidup menyembah Tuhan, beribadah, baca firman Tuhan saja sembunyi-sembunyi. Bahkan mereka hanya bisa dapat secari kertas. Mungkinkah itu 1-2 ayat yang bisa mereka baca. Sangat sulit. Namun kita di sini bisa baca dengan bebas. Sebagian besar juga anak-anak Tuhan yang ada di Cina, di Tiongkok. Sulit untuk menyembah Tuhan. Bernyanyi bebas seperti kita. Dengar suara langsung ditembak mati. Kalau kita di sini. Saudara mau pasang loudspeaker sampai 100 sekalipun. Tidak ada orang yang gubris saudara. Bebas menyembah Tuhan. Saudara jangan kehilangan kesempatan-kesempatan ini. Selama masih Tuhan kasih kita waktu untuk kita menyembah, mari kita menyembah. Selama Tuhan kasih kita waktu untuk memuji, mari kita memuji Tuhan. Selama Tuhan kasih kita kekuatan untuk melayani Dia, mari kita melayani. Selama Tuhan masih kasih kita nafas hidup ini, mari kita lakukan bagian kita dengan rasa takut kepada Tuhan. Dan menghormati Tuhan. Tuhan tidak minta yang lain saudara. Tuhan minta tuh kita menghormati Dia saja. Cukup. Kalau kita berani untuk menghormati Tuhan, berarti yang lain-lain pun kita bisa melakukannya. Karena kita tunduk dan hormat kepada Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai anak muda. Hormati Tuhan. Di dalam gereja maupun di luar gereja ini. Mari kita menghormati Dia. Jangan kita membangun sesuatu yang berpotensi bikin diri kita untuk menjadi sahabat dunia ini. Semua kembali kepada kita. Semua kembali kepada kita. Amin. Amin. Haleluya.
Kita akan lihat ada satu ayat lagi firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 21 dan 22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Buang segala sesuatu. Kalau hari ini masih kita pegang itu erat-erat. Kalau itu masih kita pegang iri hati, dengki, cemburu, apalagi gosip sana gosip sini, tidak suka dengan kebaikan orang dan sebagainya dan sebagainya. Buang itu jauh-jauh. Dan terimalah firman. Ingat ini baik-baik ayat ini. Terima dengan lemah lembut firman Tuhan. Jangan terima firman Tuhan karena emosi. Terima firman itu dengan hati yang lemah lembut. Karena firman itu punya kuasa. Untuk apa? Punya kuasa untuk apa? Ayat tadi bilang apa? Menyelamatkan jiwamu. Firman itu punya kuasa. Ingat ini sekali lagi. Firman punya kuasa untuk selamatkan jiwa kita. Jadi dalam hidup ini kita memfilter segala sesuatu dengan firman Allah. Amin. Firman Allah, bukan yang lain. Kita filter semua keadaan-keadaan di sekitar kita dengan firman. Samakan, ini sesuai firman atau tidak. Kalau tidak sesuai, buang. Begitu maksudnya. Kalau tidak sesuai, buang. Makanya orang percaya itu mesti rajin baca firman. Halo? Nah, kalau bilang begini nih, mata baliar sana sini. Nanti di gereja baru dengar baru baca, suruh baca baru baca. Bagaimana kita bisa memfilter segala sesuatu kalau kita tidak pernah baca firman? Ada banyak orang yang suka begini, sedikit konseling, sedikit konseling, sedikit konseling. Kalau dia sering konseling yang pendeta satu kali dia suak. Orang model begitu suruh dia baca firman. Semua jawaban ada di firman. Mau tentang keluarga ada di firman. Mau tentang anak-anak ada di firman. Mau tentang pekerjaan ada di firman. Semua ada di firman. Jangan sedikit konseling. Suruh baca firman Tuhan di situ. Kalau kita baca firman berarti kita bercermin dari firman. Kenapa orang lakukan dosa terus? Karena saya pernah baca Alkitab. Kalau orang yang rajin baca Alkitab, renungkan firman, tidak akan mungkin dia melakukan dosa sepanjang hari, sepanjang waktu. Apalagi bikin kejahatan besar. Kalau tidak begitu omong kosong saja firman Tuhan. Firman Tuhan bilang firman itu pelita bagi kaki. Artinya terang. Tuntun kita dalam terang itu firman. Jadi kalau tidak pernah baca firman, Ale akan terus berjalan dalam kegelapan. Lalu tinggal hidup kacau balau, mabuk tinggal mabuk, pesta tinggal pesta, judi tinggal judi, bertengkar tinggal bertengkar, gosip sana sini tinggal gosip sana sini, dan sebagainya. Tapi kalau orang yang selalu baca firman, dia akan tahu persis bahwa firman itu akan menjadi pelita bagi dia.
Walaupun seperti saya bilang tadi bahwa dunia itu dekat dengan kita. Tetapi yang lebih powernya lebih kuat adalah firman. Amin. Power lebih kuat firman. Jadi kalau mau jadi orang percaya yang kuat, baca firman. Baca Alkitab. Pelayan-pelayan Tuhan. Jangan cuma di rumah main game. Tidak pernah baca Alkitab. Kalau pagi ini saya tanya baca Alkitab pagi ini kasih. Firman Tuhan itu pelita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan apa semua yang diilhamkan Allah itu punya manfaat buat kita. Baca di dalam Timotius 3 ayat 6. Firman Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Mengajar kita, mendidik kita, menegur kita. Dan lain-lain sebagainya. Itu firman. Kalau kita punya standar hidup ini adalah firman, saya yakin tidak akan repot-repot. Pendeta tidak akan urus banyak masalah dalam gereja. Halo? Kalau semua punya standar hidup firman, pendetanya akan pusing-pusing urus. Jangan cuma pendeta kepala pusing dengan oknum-oknum seperti itu yang urus setiap hari. Saya pernah bertobat. Setiap tahun mungkinkah dia bertobat, sudahkah? Berubahkah? Sampai orang tadi ini tidak pernah mau berubah. Jadi standar itu saudara bisa bikin penilaian terhadap diri saudara. Apakah beta ini sudah ada berubah sedikit atau belum ya dari tahun 2010 atau 2006 sampai hari ini saya sudah berubah sedikit atau belum ya? Kalau dulu banyak angin di sini, 2025 tidak ada angin lagi di sini. Jangan sampai pendeta kepala pusing cuma urus dia pun angin di sini. Tahu angin di sini angin. Di gereja dia angin, kepala angin, di luar dia kepala angin. Angin penuh di seluruh tubuh. Jadi ingat, beta punya kata-kata terakhir. Standar hidup kita, firman. Kalau kita punya standar firman, tidak ada tembok ini, tidak ada tembok ini, tidak ada tembok ini. Halo? Tidak ada tembok ini, tembok kayu, tembok besi, tembok beton. Tidak ada. Los. Saudara suka mau los atau ada tembok-tembok? Los. Saya dari golongan ini, saya dari golongan ini. Karena tidak berstandar kepada firman. Saya harap yang ada di sini. Saya berpihak ke sini juga. Jangan berpihak ke sana, di sini boleh. Berkaca kepada firman. Supaya kita menjadi sahabat Allah. Berkaca kepada firman supaya kita jadi sahabat Allah. Jadi komitmen itu ada pada saudara. Kalau hari ini saudara berkata, Tuhan, saya mau bercermin kepada firman-Mu. Supaya saya menjadi sahabat-Mu. Tapi kalau ada yang mau bilang lain, Tuhan, biarkan saja. Saya tidak mau berkaca kepada firman. Saya mau tetap berdiri menjadi musuh-Mu. Terserah saudara. Tetapi pagi ini, Yakobus mempertegas kita. Persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah. Ingat ini baik-baik. Bangun ini dalam hidup kita supaya tahun 2025
menjadi satu tahun yang penuh sejarah bahwa hidup saya benar-benar bercermin pada standar firman Allah yang tertinggi dalam hidup saya. Supaya hidup saya diubahkan, hidup saya dipulihkan. Saya yang dulu-dulu begini, sekarang saya begini. Saya yang dulu-dulu begini, sekarang saya begini. Itu bersandar kepada firman Allah. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Agar di tahun ini, kata yang mau melayani betul. Bagi pelayan-pelayan altar, melayani betul. Memberi hidup betul. Kita beri warna yang betul-betul. Saudara, saya akan tutup. Ini satu fenomena yang sementara terjadi hari-hari ini. Dalam gereja. Saling rampas sana, rampas sini, tarik sana, tarik sini. Orang lebih suka mencari gereja yang ramai, penuh dengan kemewahan, tapi apakah dia sungguh-sungguh menjadi petobat Tuhan?